Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas performa keuangan perusahaan BRIS secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Mari kita mulai dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Selama 1 tahun terakhir, BRIS mengalami peningkatan sebesar 11,8% dari 19.623 miliar menjadi 22.252 miliar. Jika kita tinjau dari rata-rata pertumbuhan pendapatan selama 5 tahun, CAGR, perusahaan ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 48,1%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif dalam pendapatan perusahaan. Kita dapat melihat bahwa BRIS telah berhasil meningkatkan pendapatannya dengan baik. Selanjutnya, mari kita bahas tentang laba bersih yang dihasilkan oleh BRIS. Selama 1 tahun terakhir, perusahaan ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 5.704 miliar, yang mengalami peningkatan sebesar 25,3% dari tahun sebelumnya yang sebesar 4.260 miliar. Jika ditinjau dari rata-rata laba bersih selama 5 tahun, CAGR, BRIS mencatatkan pertumbuhan sebesar 121,7%. Artinya, perusahaan ini berhasil menghasilkan laba yang konsisten dan mengesankan selama beberapa tahun terakhir. Mari kita melihat dari segi profitabilitas perusahaan. Gross profit margin BRIS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 79,5% menjadi 73,1% pada tahun ini. Namun, net profit margin mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 21,7% menjadi 25,6%. Meskipun ada penurunan di gross profit margin, namun peningkatan di net profit margin menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pengelolaan biaya dan laba bersih yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita lihat posisi perusahaan berdasarkan return on asset, ROA, dan return on equity, ROE. ROA BRIS tahun ini sebesar 1,6%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,4%. Sedangkan ROE BRIS tahun ini sebesar 14,7%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 12,7%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini telah berhasil mengoptimalkan penggunaan aset dan modalnya untuk menghasilkan laba. Kenaikan ROA dan ROE menunjukkan performa yang baik dari sisi keuangan. Mari kita lihat sekarang bagaimana posisi kesehatan keuangan perusahaan melalui rasio debt to equity. Tahun ini, perusahaan BRIS memiliki rasio debt to equity sebesar 0,0 kali, sama dengan tahun sebelumnya. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang dalam pembiayaan operasionalnya. Hal ini menunjukkan kesehatan keuangan yang baik dan stabilitas dalam pengelolaan utang dan modal. Menarik! Sekarang mari kita bahas skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, yaitu Buffett Score. BRIS mendapatkan skor 4 poin dari total 6 poin. Ini menandakan bahwa perusahaan memiliki beberapa karakteristik yang cocok dengan pilihan investasi Buffett. Jika teman-teman ingin mengetahui penjelasan lebih detail mengenai Buffett Score dan analisis fundamental lainnya, teman-teman bisa mengunduh aplikasi investor yang tersedia di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses untuk menentukan nilai intrinsik suatu perusahaan berdasarkan analisis fundamental. Dalam hal ini, kita akan menggunakan metode valuasi PB/BEN dan PE/BEN. Margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik perusahaan dengan harga sahamnya. Semakin tinggi margin of safety, semakin baik kesempatan kita untuk mendapatkan keuntungan dari investasi. Sekarang mari kita lihat hasil valuasi PB/BEN dan PE/BEN untuk BRIS. Berdasarkan perhitungan PB/BEN, nilai wajar, fair value, untuk BRIS adalah sebesar 1.772 dengan margin of safety saat ini sebesar minus 30,9%. Artinya, harga saham BRIS saat ini sedang di atas nilai wajarnya dan tidak ada margin of safety yang signifikan. Sementara itu, berdasarkan perhitungan PE/BEN, nilai wajar, fair value, untuk BRIS adalah sebesar 6.968 dengan margin of safety saat ini sebesar 66,7%. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham BRIS saat ini masih di bawah nilai wajarnya dengan margin of safety yang cukup besar. Nah, itu dia analisis performa keuangan BRIS berdasarkan data yang telah disediakan.
Namun, penting untuk diketahui bahwa ini hanya analisis awal dan tidak bisa menjadi satu-satunya pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Selalu lakukan analisis lebih lanjut dan ambil tanggung jawab penuh atas setiap keputusan investasi yang kamu lakukan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.